Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jamaah rahimakumullah, hari ini izinkan saya berbicara tentang tema baru, yaitu pembahasan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hakikat syukur itu? Karena banyak sekali orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia panjang umurnya, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, malahan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan dia jasad yang baik, otak yang sempurna, bisa berpikir dia, tidak idiot dia, tidak termasuk orang-orang disabilitas dia, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka ini termasuk adalah kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bagaimanakah hakikat dari syukur itu? Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi mengatakan, bayanu asarun ni'matillah, yaitu menjelaskan pengaruh dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ala lisanil abdi, dengan lisannya seorang hamba, wa i'tirafan biman manahahu Allah Ta'ala minan ni'am, dan juga mengakui atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, wa kadzalika dhuhuri hadal asar ala jawarihihi. Apakah cukup mengakui, bersyukur secara lisan? Tidak, tapi juga menampakkan nikmat tersebut secara jawarih, secara anggota badan. Kalau memang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat berupa kesehatan, maka kesehatan ini haruslah digunakan untuk sebaik-baiknya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita diberikan nikmat yang namanya anak, maka anak ini harus kita didik dengan sebaik-baik mungkin, agar nanti ketika waktu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakah amanah yang telah engkau dibebani dulu di dunia? Kemudian kita jawab dengan tegas bahwa aku telah mendidiknya dengan baik, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan mungkin dapat untuk menghitungnya. Masya Allah, saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mungkin dapat untuk menghitung nikmat tersebut. Ada nikmat tiga, jamaah rahimakumullah: nikmat duniawi, nikmat agama, serta nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi seperti halnya kesehatan, dari ujung kepala hingga ujung kaki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, di mana kesehatan ini sangat mahal harganya. Bisa kita hitung tidak? Dari ujung kepala hingga ujung kaki, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak akan ternilai nikmat tersebut. Bagaimana mata ini bisa kita melihat hijau, merah, kuning dunia ini, namun kadang seorang malah memanfaatkan nikmat ini dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta kesehatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dia tidak meminta lahir dengan sempurna, Allah memberikannya kesempurnaan. Jika Allah mau, Allah
memberikan lahirnya dengan tanpa tangan mungkin, dengan tidak kesempurnaan mungkin, dengan cacat mungkin, tapi Allah kemudian memberikan kesempurnaan kepadanya. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Tumbuh dia dengan baik, kecerdasan yang baik, tapi ternyata kecerdasan itu tidak digunakan untuk sebaik-baik mungkin. Malah dia menipu orang lain, malah dia korupsi. Dengan apapun itu dia lakukan untuk memperkaya dirinya, padahal itu adalah haram hukumnya. Maka jamaah rahimakumullah, ini merupakan kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selesai dia dari perguruan tinggi, menikah dia minta keturunan, Allah kasih keturunan, tapi ternyata anak itu tidak dididiknya dengan baik, maka ini merupakan kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menikah, diberikan seorang perempuan atau laki-laki yang baik untuk dirinya, tapi dia kufur nikmat dengan selingkuh dengan orang lain. Nauzubillah, ini merupakan kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini sangat luar biasa jamaah rahimakumullah. Bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terkira. Betapa mahalnya. Karena sesungguhnya nikmat kesehatan ini, kalau memang seorang nanti akan sakit, disinilah akan mengetahui betapa mahalnya kesehatan. Maka kita wajib untuk menjaganya dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara olahraga yang baik, konsumsi makanan-makanan yang bergizi yang baik. Jangan konsumsi makanan-makanan yang ketika kita makan ternyata mengandung hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Secara garis besar, kalau memang terus-menerus seperti itu, maka akan menyebabkan penyakit-penyakit yang kronis. Banyak dia kolesterol, makanan-makanan yang tidak baik untuk darah, maka akan tumbuh stroke, kolesterol, darah tinggi. Banyak konsumsi gula dalam tubuhnya, terlalu over, maka akan terjadi diabetes mellitus. Inilah yang namanya konsumsi makanan yang kurang baik. Sehingga kita sebagai seorang manusia wajib untuk menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tubuh kita. Nikmat yang kedua adalah agama. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita lahir dari seorang muslimah, tapi Allah memberikannya begitu saja. Tiba-tiba kita lahir, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, betapa ini nikmat yang sangat luar biasa. Lahir kita dalam kondisi seorang muslim, dari seorang perempuan muslimah. Andaikan Allah mau, maka kita dilahirkan dari perempuan yang non-muslim. Jatuh kita ke lembah agama, penyembah berhala mungkin, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menyelamatkan kita dari itu semuanya jamaah. Maka kita wajib menggunakannya dengan baik, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat 5 waktu secara sungguh-sungguh. Kalau bisa ke masjid, menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, sedekah, zakat, haji dan lain sebagainya, karena ini wujud dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nikmat ukhrawi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada seorang muslim surganya begitu luas yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana gambaran surga nanti sangatlah indah. Tidak mungkin mala ainu ra'at wala udunun sami'at. Tidak ada seorang yang dapat membayangkan indahnya surga. Tidak ada satupun seorang yang dapat mendefinisikan bagaimana indahnya surga itu. Karena tidak ada seorang
yang pernah melihat surga dan tidak pernah seorang mendengar bagaimana bunyi-bunyian yang ada di surga, betapa indahnya itu. Jamaah rahimakumullah, ini adalah uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, termasuk semoga itu semuanya adalah kita semuanya. Kemudian di dalam surat An-Nahl 53 Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kepandaian kita untuk menyelesaikan tes masuk CPNS, tidak. Bukan dari apa yang kita pelajari, tidak. Betapa banyak orang yang belajar tapi gagal ketika waktu tesnya. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada min fadli Rabbi. Ini adalah karuniamu ya Allah. Kalau memang tidak karunia Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita dapat masuk di situ. Kemudian dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan la yashkurullaha man la yashkurin nas. Tidaklah syukur seorang kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang dia tidak bersyukur kepada manusia. Hakikat syukur bukanlah kepada Allah saja, ya Allah matur suwun, terima kasih atas pemberianmu, tidak, tapi juga bersyukur kepada manusia yang telah memberikan. Hakikatnya memang Allah, tapi lewat perantaraan manusia. Kita diberikan rizki di dunia ini, ada orang-orang yang turut andil memberikan rizki kepada kita sehingga kita tumbuh dengan baik, terutama adalah orang tua kita. Bagaimana beliau-beliau telah mendidik kita sebaik-baik mungkin, dari mulai tidak bisa kita apa-apa hingga kita tumbuh menjadi seorang dewasa, dapat bekerja dengan baik, cerdas kita, bermanfaat untuk orang lain kita, maka wajib kita bersyukur kepada beliau-beliau itu. Kita harus baktikan kehidupan kita kepada mereka, karena itu adalah orang tua kita, dan tidak boleh durhaka kepada mereka. Kemudian kepada suami kita, bagaimana seorang istri dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala harus bersyukur kepada sang suami. Sedikit banyak yang diberikan oleh suami kepadanya, wajib dia mensyukurinya. Karena ini adalah kewajiban seorang istri, taat dan tunduk kepada sang suami. Meskipun dia itu adalah lebih kaya dari suaminya, dia wajib untuk tunduk dan taat. Aku kan gajinya lebih banyak daripada ente, kenapa aku harus tunduk padamu? Sekarang sayalah yang menjadi tulang punggung keluarga, ente harus tunduk kepadaku, kata seorang istri. Maka ini tidak bisa, jamaah rahimakumullah. Kalau memang Anda siap lahir batin untuk bersama dalam biduk rumah tangga, seberat apapun itu, sekecil apapun gaji suami daripada Anda, sang istri, maka wajib Anda taat dan tunduk kepada sang suami. Ini adalah perintah agama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ala ahadin ayyasjuda li ahadin." Jika aku boleh untuk memerintahkan seorang bersujud kepada seorang, la amartu al-mar'ata antasjuda li zaujiha. Maka aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi tidak mungkin. Allah nggak boleh kita sujud kepada orang lain. Kita hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus maknanya apa? Wajib seorang perempuan taat dan tunduk kepadanya. Karena suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam uritu annar, aku dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
neraka, dan di dalamnya kebanyakan faro'aitu aksar alia almar'atu, kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, tapi mereka kufur atas nikmat suami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia sudah dinafkahi oleh sang suami, tapi masih kurang, nuntut terus hingga minta cerai. Nauzubillah min dalik. Jamaah rahimakumullah, tidak boleh kita melakukan hal itu semuanya. Bagaimana istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Khadijah, istri pertama, cinta pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam biduk rumah tangga yang sekitar 25 tahun, beliau mengabdikan kehidupannya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai 6 anak yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Fatimah Az-Zahra. Tapi dalam rumah tangga itu, ketika beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, disitulah wujud dari pengabdian seorang Khadijah yang sangat luar biasa. Dia berikan seluruh hartanya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersisa hingga sampai tahun ke-7 kenabian. Bagaimana orang kafir Quraisy memblokade dia, mengasingkannya dia, tidak boleh Khadijah hidup bersama orang-orang kafir Quraisy. Dia diboikot makanan, dia diboikot perdagangan, hingga akhirnya dia jatuh miskin, semiskin-miskinnya, hidup dalam tenda-tenda yang sangat panas sekali di tengah padang pasir selama 3 tahun. Jamaah, Anda bisa membayangkan betapa mengerikannya kehidupannya. Padahal beliau, jika kita flashback, beliau adalah seorang pedagang yang sangat kaya raya, bisnis girl tanah Arab. Bisnisnya bukanlah bisnis ecek-ecek, jualan pecel, tidak, tapi bisnis luar negeri, ekspor impor yang sangat luar biasa. Kaya dia, tapi kehidupan akhirnya masih sangat mengerikan sekali. Dia dikasihkan kehidupannya untuk perjuangan Islam. Dia mencintai suaminya sebesar mungkin, hingga tidak ada yang dicintainya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia rela hidup miskin meskipun dalam kondisi yang sangat memilukan seperti itu. Jamaah, ini wujud dari cinta Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di manakah kita sebagai seorang perempuan? Di manakah kita? Di manakah Anda semuanya? Apakah wujud dari cinta Anda cukup itu saja, cukup dilisankan saja, aku mencintaimu? Bahkan kadang tidak pernah kita mengungkapkan hal itu kepada sang suami. Maka termasuk orang yang seperti apakah kita? Apakah kita termasuk orang yang syukur ataukah orang yang kufur? Bahkan untuk mengucapkan saja kita tidak pernah. Ya Allah, ini jamaah rahimakumullah, saya menghimbau kepada semuanya, perempuan-perempuan yang ada di dunia ini, muslimah, taatlah kepada sang suami. Bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala akan suami. Kalau memang kurang rezeki kita cari bareng-bareng. Kalau memang cukup, bersyukurlah, karena ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang kecil besarnya, hitam putihnya, ganteng jeleknya, tidak, tapi pandanglah yang memberikan rezeki suami, nikmat suami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang terbaik untuk kalian. Jamaah rahimakumullah, macam-macam syukur. Pertama adalah dengan lisan. Nah, ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memuji Allah. Alhamdulillah,
Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man katama an-ni'mata faqad kaffaraha wa man adharaha wa nasyaraha faqad syakaraha." Barang siapa yang menyembunyikan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia kufur nikmat. Kita mungkin mendapatkan keberkahan berupa anak yang salih dan salihah, maka layak kita ucapan bersyukur, ya Allah, terima kasih akan nikmat-Mu ini. Ya Allah, terima kasih Engkau telah meluluskan aku dalam tes ini. Ya Allah, matur suwun atas kecerdasan yang Engkau berikan, titipkan kepadaku. Yang kedua adalah bir arkan. Kita wajib bersyukur dengan jasad kita, dengan mata kita. Nikmat syukur akan akal, maka kita gunakan akal ini dengan sebaik-baiknya untuk bermanfaat untuk orang lain. Menjadi kita seorang dosen, seorang guru, seorang ahli agama, seorang dai. Kita gunakan akal ini sebaik-baik mungkin. Nikmat mata, kita gunakan mata ini sebaik-baik mungkin. Jangan mengkufuri nikmat Allah. Nikmat tangan, kita gunakan untuk mengetik hal-hal yang baik. Tidak boleh sumpah serapah di media sosial, karena tangan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ketika nanti. Kemudian terakhir adalah nikmat bil janan, yaitu dengan nikmat hati. Kita mengatakan dalam doa kita yang kita ucapkan tiap hari, silahkan bisa dicatat yang belum hafal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat-Mu dan mensyukuri atas nikmat-Mu, serta sebagai hamba yang baik untuk-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang baik. Inilah jamaah rahimakumullah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Suatu ketika Nabi Dawud alaihissalam mengatakan, "Ya Rabb, kaifa ashkuruka wa syukri laka ni'matan minka alayya." Bagaimana aku bisa mensyukur padamu, ya Allah, padahal syukur ini merupakan nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Kemudian Allah mengatakan, "Al-an syakartani ya Dawud." Kalau engkau merasakan hal itu, ya Dawud, sekarang engkau telah bersyukur kepadaku. Subhanallah. Nikmat syukur saja, kita mengatakan syukur kepada Allah saja, itu termasuk nikmat Allah. Andaikan kita tidak syukur, bagaimanakah? Jamaah rahmakumullah, inilah hakikat dari nikmat Allah yang begitu luar biasa. Kemudian secara garis besar, seorang manusia jika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua versi orang. Umumnya manusia pertama adalah nikmat atau bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Ini kebanyakan orang. Dia mendapatkan rizki bersyukur, mendapatkan istri bersyukur, mendapatkan anak bersyukur, mendapatkan agama yang baik bersyukur. Ini kebanyakan orang. Tapi orang yang khas dari orang-orang yang sufi, ulama-ulama tasawuf, yang tidak ada harta dunia di dalam hatinya, dia hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mensyukuri nikmat serta nikmah, yaitu meskipun dia dicoba nikmat ataupun tidak nikmat, bencana mungkin, ujian mungkin, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, "Idza mata waladul abdi, qala Allahu lil malaikatihi qabattum walada abdi." Jika memang seorang anak dari hambaku mati, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, "Wahai malaikat, apakah engkau telah mencabut nyawa dari anak hambaku itu?" Ya Allah. Fayaquluna na'am.
Fayaqulu qabattum samrata fuadihi, engkau telah mengambil buah dari hatinya. Fayaquluna na'am, ya betul ya Allah. Fayaqulu famada qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambanya? Hambaku mengatakan apa kepadaku atas nikmat ini atau ujian ini? Mereka mengatakan hamidakallah wastarja'a, dia memujimu kemudian istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya ini adalah milikmu ya Allah dan akan kembali kepadamu. Anakku ini merupakan milikmu, kembali kepadamu lagi, engkau mengambilnya lagi ya Allah. Fayaqulullah ta'ala ibnau li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamad, bangunkanlah untuk hambaku itu rumah di surga dan tulislah di depan rumah tersebut, istana di surga tersebut, baital hamad, rumah pujian. Subhanallah, bagi Anda yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya diambil seperti halnya anak saya beberapa bulan yang lalu, Muhammad Zidna Aisar. Kita bersyukur, bukan berarti syukur atas meninggalnya anak kita, tidak, tapi kita bersyukur. Alhamdulillah, hanya satu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak-anak kita. Coba kalau misalkan semuanya, betapa sedihnya kita. Meskipun Anda sedih, meskipun Anda istirja kepada Allah, sesungguhnya Anda adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibangunkan di surga nanti rumah pujian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.